Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Budianti, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Taxation. Kami, kelompok dari 4C Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai PPH pasal 23. Kelompok kami beranggotakan Anita Nurfadila, Saidah Nafisa Dewi, dan juga Lailatun Hayatul Maziah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Anita. PPH Pasal 23. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPH pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dasar Hukum PPH Pasal 23. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada poin perubahan yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Yang kedua itu PMK 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015. Yang terakhir itu PMK 69 garis miring PMK 03 garis miring 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyelenggara teknologi finansial atau fintech. Berikut perubahan-perubahan dasar undang-undang yang mengatur PPH Pasal 23. Yang pertama itu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya, juga termasuk sebagai subjek pajak. Selain kedua pihak tersebut, bentuk usaha tetap juga dimasukkan dalam kelompok subjek pajak. Yang kedua itu objek pajak. Objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak. Yang pertama itu gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Yang kedua, hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih mata uang. Yang keempat, bunga premium, diskonto, imbalan karena pinjaman, pengembalian utang, dividen, dan premi asuransi. Yang kelima, royalti, sewa, dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. Yang terakhir itu, tambahan kekayaan neto dari penghasilan belum terkena pajak dan sebagainya. Perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah dihapusnya poin huruf J ayat 3. Poin ini membahas tentang bagian yang tidak termasuk objek pajak. Awalnya, bagian ini berbunyi penghasilan yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ada beberapa perubahan yang terkait penghasilan kena pajak. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya untuk kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, iuran dana pensiun, penyusutan atau pengeluaran, dan kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta. Pada ketentuan terbaru, ada beberapa biaya tambahan lain yang dimasukkan dalam poin ini, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan di Indonesia,
sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur nasional. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan berdasarkan pengembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat Peraturan Menteri Keuangan atau PMK RI Nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016 tentang penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta rupiah. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang PPH menjadi Undang-Undang HPP. Pajak penghasilan atau PPH orang pribadi. Undang-Undang HPP merubah Undang-Undang PPH yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPH orang pribadi sendiri diatur dalam Pasal 17 terkait perubahan tarif PPH dan penambahan lapisan atau bracket baru. Berikut komparasinya. Yang pertama, lapisan tarif yang pertama pada Undang-Undang PPH 0 sampai 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Sedangkan pada Undang-Undang HPP 0 sampai 60 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Selanjutnya pada lapisan tarif kedua, Undang-Undang PPH yaitu lebih dari 50 juta sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Sedangkan pada Undang-Undang HPP lebih dari 60 juta sampai 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Selanjutnya pada lapisan tarif ketiga, pada Undang-Undang PPH lebih dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Sedangkan pada Undang-Undang HPP lebih dari 250 sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Selanjutnya pada lapisan tarif keempat, pada Undang-Undang PPH lebih dari 500 juta dikenakan tarif 30%, sedangkan pada Undang-Undang HPP lebih dari 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Pada lapisan tarif kelima, pada Undang-Undang HPP lebih dari 5 miliar dikenakan tarif 35%. Baik, selanjutnya yaitu pajak penghasilan atau PPH pengusaha perorangan dan badan. Undang-Undang HPP juga merubah peraturan PPH badan diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 dan menambah penguatan peraturan mengenai PPH UMKM diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2A. Untuk wajib pajak pengusaha perorangan UMKM dalam Undang-Undang KUP belum diatur. UU HPP, perhitungan PPH final tarif 0,5% untuk omset maksimal Rp 500 juta tidak dikenai PPH. Untuk wajib pajak badan dalam UU KUP, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Untuk Undang-Undang HPP, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Selanjutnya yaitu sanksi pajak. Dalam Undang-Undang HPP terdapat perubahan dua skema ketentuan sanksi dari UU KUP, yaitu yang pertama sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Jenis sanksi PPH kurang bayar UU KUP sebesar 50% dan UU PHPP sebesar dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan yang berlaku di pasar serta uplift faktor 20%. Untuk jenis sanksi yang kedua yaitu PPH kurang dipotong. Untuk UU KUP-nya sebesar 100%. UU PHP-nya dikenakan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan serta uplift faktor 20%. Yang ketiga, jenis sanksi PPH dipotong tapi tidak disetor. Untuk Undang-Undang KUP-nya sebesar 100% dan untuk Undang-Undang HPP-nya 75%. Yang kedua, sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang pertama, perbuatan keberatan. Untuk Undang-Undang KUP-nya sebesar 50% dan Undang-Undang HPP-nya 30%. Untuk mengajukan banding, Undang-Undang KUP-nya sebesar 100% dan UU HPP-nya sebesar 60%. Yang terakhir, peninjauan kembali
Untuk undang-undang KUP-nya 100% dan untuk undang-undang HPP-nya 60%. Selanjutnya, PMK 69 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022. Berdasarkan PMK 69 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial penghasilan berupa bunga pinjaman dalam penyelenggaraan layanan pinjaman meminjam dikarenakan pajak penghasilan. Pelaku pada layanan pinjam meminjam terdiri dari pemberian peminjam, penerima pinjaman, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam. Pemberi pinjaman menerima penghasilan bunga pinjaman atau imbal hasil yang dibayarkan oleh penerima pinjaman melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam. Bunga pinjaman tersebut bukan merupakan penghasilan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam dan bukan merupakan biaya serta tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam. Penghasilan bunga atau imbal hasil wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pemberi pinjaman yang dikenakan PPh pasal 23 jika penerimaan penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta PPh pasal 26 untuk penerima penghasilan bagi wajib pajak luar negeri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 telah diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 garis miring PMK titik 03 garis miring 2028. Berikut ini disajikan matriks perbedaan PMK 244 garis miring 2008 dan PMK 141 garis miring 2015. PMK 244 garis miring 2008 tidak ada jasa hukum, arsitektur dan perencanaan kota dan arsitektur landscape. Akan tetapi pada PMK 141 garis miring 2015 terdapat jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape. Untuk PMK 244 garis miring 2008 tidak diatur karena sebelumnya jasa freight forwarding tidak dikenai PPh pasal 23. Namun untuk PMK 141 garis miring 2015 ada jasa freight forwarding. Untuk PMK 244 garis miring 2008 tidak ada pengaturan. Namun untuk PMK 141 garis miring 2015 adanya pengaturan perhitungan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 adalah sesuai contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. SE 53 garis miring PJ titik garis miring 2009 yang mengatur mengenai hal-hal di atas masih berlaku dan belum dicabut. Namun, mengingat ketentuan tersebut sudah diatur di peraturan setingkat peraturan menteri, seharusnya surat edaran tersebut secara hierarki hukum sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.